Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Aprilia Dewi dengan NIM 211110314442 dari Rombel 7, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Agama Hindu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester atau disebut juga dengan UTS. Untuk soal yang pertama, saya akan bacakan terlebih dahulu. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan, kepada ciptaan ide Sang Yang Widiwasa dengan mengikuti kebenaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan kasih ke seluruh ciptaan Sang Yang Widiwasa atau ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran dengan cara menerapkan Trihita Karana dalam kehidupan. Trihita Karana merupakan 3 penyebab kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Dalam penerapan Trihita Karana terdapat 3 bagian yaitu parayangan, pawagan, dan palemahan. Parayangan merupakan hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan yang dapat diwujudkan dengan upacara Dewa Yajna. Selanjutnya adalah pawagan, merupakan hubungannya harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Pawagan dapat diwujudkan dengan melaksanakan upacara seperti Pitra Yajna, Rasi Yajna, Manusia Yajna, dan saling menolong sesama manusia atau sesama makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Yang terakhir adalah palemahan. Palemahan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitar. Palemahan dapat diwujudkan dengan melaksanakan upacara Buto Yajna dan menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar agar tetap terjaga. Untuk soal yang nomor 2 yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga, mengapa hal itu bisa terjadi? Berdasarkan konsep Bhakti Marga, itu terjadi karena merupakan cara menyembah Tuhan yang dapat diwujudkan dengan wujud nyata. Bhakti Marga merupakan jalan untuk menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita atau berbakti, serta cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Bhakti Marga dapat melaksanakan japa mantra. Kata japa terdapat dalam Yoga Sutra. Dengan sloka Yoga Sutra tersebut menjelaskan japa marga merupakan jalan spiritual dengan cara mengucapkan mantra-mantra secara berulang-ulang, serta dapat memahami arti mantra yang diucapkan. Dengan melakukan semua hal tersebut, dengan dilandasi penuh rasa bakti kepada Tuhan, sehingga kita telah berhasil melaksanakan Bhakti Marga. Untuk soal yang ketiga yaitu sesuai dengan konsep Caturmarga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau buat, yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moral dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan ketika makan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut. Karena ia akan semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat. Namun, engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban yang ketiga yaitu contoh pengalaman hidup berdasarkan konsep Caturmarga yang hubungannya dengan renungan, yaitu pengalaman hidup yang saya alami, yaitu ketika saya selalu berusaha, saya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang saya usahakan. Serta jika saya berbuat baik, maka hasil yang baik pula yang akan kita dapatkan atau saya dapatkan. Maka saya selalu berusaha belajar ataupun mencari ilmu, pengetahuan mengenai cara menjadi manusia yang dapat berbakti kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Ketika saya mengetahui diri saya salah, saya akan memperbaiki diri saya. Jika saya tidak memperbaiki diri, maka semakin buruklah diri saya.
Dari kesalahan tersebut, saya harus bisa memperbaiki diri karena Tuhan tahu segala kesalahan dan dosa-dosa yang saya lakukan. Meditasi atau konsentrasi pikiran yang bisa saya lakukan saat ini untuk menuju ide Sang Yang Widi Wasa. Ketika melakukan meditasi, saya merasa Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa dekat dengan diri saya. Untuk soal yang nomor 4, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan letakkan tangan di pangkuan dengan posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran berapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Penjelasan dari masing-masing tahap sebelum melakukan meditasi, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan, mencuci muka, tangan, serta kaki atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Penjelasan dari tahap ini yaitu dengan melakukan pembersihan diri, kita dapat melaksanakan meditasi dengan tenang dan nyaman dan mudah memusatkan pikiran saat melaksanakan meditasi. Yang kedua adalah duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan dalam posisi rileks. Penjelasan dari tahap ini yaitu dengan melaksanakan tahap ini kita diharapkan dapat melaksanakan meditasi dengan posisi yang nyaman dan tenang, sehingga dalam melaksanakan meditasi yang konsisten. Dan yang terakhir yaitu pejamkan mata serta tenangkan pikiran berapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Penjelasan dari tahap ini yaitu tahap ini bertujuan untuk memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widi Wasa, serta tahap pengucapan mantra memiliki tujuan untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan energi negatif dari diri kita. Untuk soal yang nomor 5 yaitu jelaskan hubungan mantra Yoga Surya Namaskar dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawab nomor 5 yaitu hubungan antara yoga Surya Namaskar dan pranayama terhadap kesehatan, yaitu dalam hal ini membuat hubungan yang erat karena dapat membuat keseimbangan kondisi rohani dan jasmani dengan membawa ketenangan fisik dan batin sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Pranayama yaitu merupakan teknik pernafasan sehingga dapat meningkatkan asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan fungsi kerja sel dalam tubuh, serta dapat meningkatkan konsentrasi dan ketenangan dalam tubuh. Contoh pranayama yang cocok untuk asana yaitu Anulom Vilom Pranayama. Berikut merupakan contoh yoga Surya Namaskar dari tahap ke tahap. Sebaiknya untuk tahap pertama kita berdiri dengan tegak. Berikut saya akan jelaskan makna dari yoga Surya Namaskar. Rangkaian yoga Surya Namaskar dan maknanya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pranamasyana atau pose berdoa, posisi kaki rapat dan tangan diletakkan di depan dada. Berat badan terbagi rata di kedua kaki. Sikap pranamasyana memiliki makna untuk merelaksasikan dan memperbaiki postur tubuh. Yang kedua adalah asta uttanasana atau pose mengangkat kedua tangan. Tarik nafas sambil menarik tangan ke bagian atas. Tarik dan renggangkan sejauh kamu sanggup. Lalu mata fokus pada tangan. Gerakan yoga ini memiliki makna untuk mengecilkan lengan dan menguatkan lengan. Pada hastasana atau pose tangan ke kaki, membuang nafas, taruh telapak tangan di lantai di samping kaki, lalu kepala menunduk, menyentuh lutut kalau bisa. Posisi ini bermakna menurunkan tekanan darah dan memperbaiki pencernaan. Aswa Sanchalanamasyana atau pose berkuda menarik nafas. Tariklah nafas. Menarik nafas, tariklah tangan ke belakang sejauh mungkin. Lalu lutut harus menyentuh lantai sampai
menghadap ke atas dan kaki kiri ada di antara tangan. Posisi ini bermakna untuk mengurangi sakit punggung dan melenturkan tulang. Yang selanjutnya yaitu Parvatasana atau pose gunung. Posisi membuang nafas, angkat pinggul ke udara, lalu angkat terus sampai tubuh membentuk segitiga dan kaki dan tangan harus lurus. Posisi ini bermakna untuk memperkuat otot tangan dan punggung. Selanjutnya yaitu Astanga Namaskar atau pose memberi salam dengan 8 bagian. Menurunkan badan ke lantai dan mulai dengan menaruh lutut di lantai, lalu turunkan badan. Setelah itu, badan menyentuh lantai, ada 8 titik yaitu lengan, lutut, kaki, dada, dahi, atau dagu. Posisi ini bermakna untuk meredakan stres dan memperkuat otot lengan, bahu, dan kaki. Yang selanjutnya itu Bhujangasana atau pose kobra. Lalu posisi ini turunkan badan sampai menyentuh lantai, lalu naikkan setengah badan bagian atas, lalu lurus kepala menghadap ke atas, dan gerakan yoga ini bermakna untuk mengecilkan perut Anda ada pada gerakan ini. Selanjutnya itu Parvatasana atau pose gunung. Lakukan buang nafas, lalu angkat pinggul, angkat terus sampai tubuh membentuk segitiga. Dan tangan dan segitiga dan kaki dan tangan harus lurus atau kuat. Posisi ini bermakna untuk menguatkan kaki dan tangan. Haswa Sancalanasana atau pose berkuda. Posisi ini tarik nafas, tarik kaki kanan ke belakang sejauh mungkin, lalu lutut harus menyentuh lantai sambil kepala menghadap ke atas dan kaki kiri atau di antara tangan. Posisi ini bermakna mengurangi sakit punggung dan melenturkan tulang. Selanjutnya yaitu pada Hastasana atau pose tangan ke kaki. Posisi ini membuang nafas, taruh telapak tangan di lantai di samping kaki, lalu kepala menunduk menyentuh lutut atau kalau bisa, posisi ini bermakna menurunkan tekanan darah dan memperbaiki pencernaan. Selanjutnya yaitu Hasta Uttasana atau pose mengangkat kedua tangan. Tarik nafas sambil menarik tangan ke bagian atas, tarik dan regangkan sejauh kamu sanggup. Lalu mata fokus kepada tangan. Gerakan ini memiliki makna untuk mengecilkan lengan dan menguatkan lengan. Dan yang terakhir adalah Pranamasyana atau pose berdoa. Posisi kaki rapat dan tangan diletakkan di depan dada. Berat badan terbagi menjadi di kedua kaki. Sikap Pranamasyana memiliki makna untuk merelaksasikan dan memperbaiki postur tubuh. Soal yang keenam yaitu ide Sang Yang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka atau di mana-mana, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabnya yaitu bukti bahwa Tuhan ada di mana-mana berdasarkan dari sifat wiyapi wiyapaka, Sang Yang Widi meresap dan ada di mana-mana dan tidak berubah-ubah. Buktinya yaitu ketika berdoa, saya merasakan Tuhan berada dekat dengan diri saya, serta saya merasa damai. Tuhan memang tidak terlihat wujudnya, tapi semua yang kita lakukan, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik, sudah pasti diketahui oleh Tuhan, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Untuk soal yang nomor 7 yaitu dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan Sutistu Wedo Wijena Dharma Sastram tu wahai Smerti te sarwe teu swamina satabyam darmoho nirbahau. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 yang artinya sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikianlah pula pada Smerti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu atau Dharma. Jelaskan mengapa Sruti dan Smerti merupakan sumber utama hukum Hindu.
Jawaban nomor 7 yaitu kitab Shruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu karena merupakan dasar utama kebenaran dan tidak boleh dibantah. Shruti merupakan sumber dari segala hukum, sedangkan Smriti sama kuatnya dengan Shruti. Serta Smriti lebih populer dengan istilah lain yaitu Manu Smriti dan Dharma atau Dharma Sastra. Soal nomor 8 yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makan makanan basi, menyimpan makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena itu akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban nomor 8 yaitu pengalaman hidup yang pernah saya alami terhadap renungan tersebut yaitu ketika saya melakukan kebohongan pada orang tua atau berbohong pada orang tua. Pada saat melakukan kebohongan itu saya berusaha untuk tidak jujur, tapi tidak ada gunanya untuk menyimpan kebohongan. Saya sebagai anak seharusnya menjadi anak yang memiliki moral kemanusiaan dan dapat memiliki sikap yang jujur. Ketika saya berbohong dengan orang tua saya, mungkin orang tua saya tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu bagaimanapun cara saya menyimpan kebohongan itu karena Tuhan Maha Tahu. Soal nomor 9 yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jawaban nomor 9 yaitu yoga asana penting dalam meditasi karena dalam melaksanakan yoga asana memiliki banyak fungsi baik secara fisik serta jiwa. Fungsi tersebut seperti membantu pemulihan saat seseorang mengalami sakit atau sedang sakit. Yoga asana merupakan jenis yoga yang sangat baik untuk melatih meditasi dan konsentrasi, maka mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang yang melaksanakan yoga asana untuk meditasi. Dan soal yang terakhir atau yang 10 yaitu era modern saat ini yang lebih mengutamakan teknik digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kehidupan bersosial dan bahkan kurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Itu disebabkan peranan teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dalam kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terakhir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia selalu harus berkembang. Serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang utama. Jawaban nomor 10 yaitu kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman menjadikan manusia harus berkembang, yaitu dalam agama Hindu, atman adalah percikan kecil dari Brahman yang ada dalam setiap diri makhluk hidup. Jiwatman atau jiwa adalah nafsu yang menghidupkan, adalah nafas yang menghidupkan manusia, sehingga hal ini berhubungan antara kesatuan badan jasmani dan jiwa seseorang. Badan jasmani terus berubah mulai lahir, datang, dan mati. Sedangkan atman tetap dan langgeng atau kekal, maka hal tersebut memiliki kesatuan yang menjadikan manusia terus berkembang. Menjadi manusia merupakan suatu hal yang utama karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berpikir, berkata, dan bertindak. Maka oleh sebab itu manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama. Sekian pembahasan dari soal UTS yang diberikan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.